Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang interaksi manusia dan komputer sistem informasi penjualan medikit berbasis website. Next. Untuk kelompoknya ada Eka Baharudin, ada Rehan Area, ada Muhammad Suratman, ada Rizka Handayani. Next. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah. Dengan terus berkembangnya roda perkembangan teknologi web, berkembang menjadi alat bantu yang tidak hanya mampu menyediakan informasi, namun juga mampu untuk mengolah informasi. Proses pengolahan informasi dengan memanfaatkan teknologi web menyebabkan web menjadi media yang dinamis. Hal ini membutuhkan sarana teknisi yang menentukan. Sarana tersebut banyak bergantung pada kegunaan perangkat lunak yang kuat, aman, terpercaya, dan cepat. Next. Maksud dan tujuan. Maksud dari presentasi UAS ini adalah sebagai berikut diantaranya: memudahkan pelanggan untuk memperoleh informasi tentang produk body kit, memberikan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan pembelian, untuk mempercepat proses transaksi sebagai langkah awal bagi kami untuk menerapkan manfaat e-commerce. Adapun tujuan dan presentasi ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Next. Ruang lingkup akan dibacakan oleh Saudari Rizka Handayani. Baik, saya akan melanjutkan tentang ruang lingkup. Dalam pembahasan presentasi ini, penulis menentukan ruang lingkup yang akan dibahas, yaitu halaman produk untuk menampilkan semua jenis produk stokar dan body kit. Halaman produk dan detail produk, customer dapat melihat semua jenis produk secara detail. Halaman profil, customer dapat melihat profil customer dan dapat merubahnya. Halaman registrasi dan form login untuk konsumen. Customer melakukan registrasi dan login terlebih dahulu untuk dapat melakukan transaksi. Menampilkan halaman keranjang untuk produk yang sudah dipilih. Menampilkan booking produk dan menampilkan halaman administrator khusus untuk administrator web. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Eka. Oke, ini untuk antarmuka atau yang bisa disebut user interface. Yang pertama admin. Nah, di sini pertama antarmuka bagian dashboard. Di sini di bagian dashboard ini ada menu utama dashboard seperti ini. Lalu di sini ada menu untuk menambahkan produk, dan di sini ada menu untuk data produk, dan di bagian customer di sini ada menu untuk data-data customer yang telah menjadi member. Lalu ada transaksi, dan di bagian logout ada menu ganti password dan untuk logout. Berikutnya adalah bagian data produk. Nah, di sini semua list data-data produk yang telah ditambahkan akan ada di dalam list ini. Dan di sini juga di paling kanan ada action, di sini untuk detail, dan ini untuk mendelete produk yang ingin dihapus. Lalu ini bagian detail produknya. Ketika kita mengklik detail di salah satu produk, maka akan tampil antarmuka seperti ini. Nah, di sini ada informasi tentang mobilnya, untuk mobil apa, dan di sini untuk spesifikasi body kit itu sendiri, dan di sini untuk informasi mobil, di sini untuk pengaturan gambar, jadi bisa menambah gambar atau mendelete gambar, bisa sebagian atau seluruhnya, bisa salah satunya juga. Lalu di sini bagian menu halaman data customer. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Di sini ada list seluruh customer yang telah menjadi member di website ini.
Lalu berikutnya ini ada data transaksi. Nah, di sini seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh customer yang telah dikonfirmasi maupun belum dikonfirmasi oleh bagian admin akan muncul di sini. Nah, di sini ini status nih. Ini untuk status jika payment has been confirmed, itu berarti customer tersebut sudah dikonfirmasi pembayarannya oleh admin. Nah, dan jika not confirmed yet, berarti admin belum mengonfirmasi pembayaran si customer. Nah, di sini kalau misalkan belum dikonfirmasi pembayaran oleh admin, maka admin bisa mengkonfirmasi lewat tombol ini, tombol confirm. Selanjutnya ini untuk laporan, semua halaman yang telah dijelaskan tadi untuk daftar-daftarnya itu bisa di-print. Salah satu contohnya untuk data transaksi seperti ini. Jadi bisa di-print ke ya, bisa langsung di-print PDF atau enggak Excel. Berikutnya antar muka halaman customer atau member. Nah, di sini pertama ada form login. Di sini biasa kayak kita masuk ke dalam sebuah website, lalu jika ingin membeli barang atau menjadi member, register di sini. Kalau misalkan belum punya akun. Nah, ini untuk halaman registernya, isi nama, isi form ini sesuai dengan informasi kalian. Nah, berikutnya adalah daftar produk. Di sini semua jenis semua produk akan ditampilkan di menu daftar produk ini. Contohnya seperti ini halamannya. Nah, ini jika kita mengklik salah satu produk yang ada di daftar produk, maka akan menampilkan detail produk seperti ini. Harga, spesifikasinya, dan tombol untuk tambah ke keranjang. Berikutnya adalah menu checkout dan pembayaran. Di sini jika telah mengklik add to chart atau menambah dalam keranjang, maka akan muncul di sini di bagian checkout-nya. Di sini ada contohnya ada satu produk yang telah dimasukkan ke dalam keranjang. Di sini juga bisa menghapus. Lalu di sini untuk mengisi metode pembayaran menggunakan ATM. Lalu di sini ada history transaksi. Customer yang telah melakukan, jika customer contohnya ini di sini ada saya telah melakukan pembayaran, makanya list transaksi ini akan muncul di sini. Transaksi yang telah kita lakukan. Jika belum dikonfirmasi oleh admin, maka akan menu action akan berwarna merah dan menampilkan proses seperti ini. Jika sudah seperti ini. Lalu ini untuk contoh invoice. Jika kita telah melakukan pembayaran dan dikonfirmasi oleh admin, maka customer tersebut bisa mengeprint invoice seperti ini. Lalu untuk project charter akan dijelaskan oleh teman kita Rehan Area. Ya, di sini saya akan menjelaskan project charter. Next. Nah, di sini ada nama project, deskripsi singkat, dan permasalahan. Jadi nama projectnya itu ya tentang sistem informasi penjualan body kit dan mobil stok berbasis web. Nah, deskripsi singkatnya itu membangun sistem informasi penjualan body kit dan mobil stok berbasis web berupa pemasaran dan pembelian body kit dan mobil. Nah, permasalahannya itu bisnis ini merupakan suatu model bisnis yang baru, tetapi memiliki berbagai keuntungan dan kelebihan dibanding bisnis konvensional. Nah, jadi bisnis online yang sederhana seperti menampilkan produk dan melakukan order dengan telepon juga masih banyak, walaupun saat ini lebih banyak menggunakan kartu kredit. Terus, bisnis ini juga menggunakan website e-commerce sebagai salah satu media penjualan dan promosi. Maka akan memperluas daerah pemasaran produk dan memudahkan pembeli untuk memilih dan memesan produk tersebut sehingga dapat meningkatkan offset penjualan produk tersebut. Next. Terus ada deskripsi fitur service.
ada keuntungan yang diharapkan, teknologi yang digunakan, deskripsi project, dan perkiraan atau estimasi biaya. Jadi kalau deskripsi fitur service itu ada data produk, data customer, data transaksi, laporan yaitu produk, customer, transaksi, jumlah produk, jumlah customer, jumlah transaksi, info produk, customer, dan transaksi. Kalau keuntungan yang diharapkan itu, keuntungan yang diharapkan itu ada dari sisi admin dan dari sisi customer. Yang pertama dari sisi admin dulu. Jadi kalau dari sisi admin itu mempermudahkan menyimpan data produk, mempermudah mengatur dan data customer, mempermudah mendapat data transaksi, mempermudah mendapat informasi produk, customer, dan transaksi, mempermudah mencetak laporan dan dokumen lainnya. Itu kalau dari sisi admin. Dan kalau dari sisi customer, mempermudah pencarian produk dan info produk, mempermudah layanan pembeli, mempermudah customer melihat data transaksi. Terus ada teknologi yang digunakan. Jadi kalau teknologi yang digunakan untuk membangun sistem informasi penjualan ini secara garis besar dapat dibagi ke dalam beberapa bagian. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama, sistem operasi komputer, yaitu Windows 10, software development, Adobe SD, conditioner, dan database MySQL. Terus ada deskripsi project. Di sini ada 3 deskripsinya, tujuan project, hasil yang diinginkan, jadwal. Nah, yang pertama tujuan project dulu. Jadi tujuan project ini adalah membangun sistem yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan pemasaran dan penjualan body kit dan stock car. Terus yang kedua ada hasil yang diinginkan. Jadi mengeluarkan info jumlah produk, jumlah customer, dan jumlah transaksi. Terus jadwalnya itu membangun sistem segala kegiatan pendukungnya. Terus ada perkiraan atau estimasi biaya. Di sini ada 3 juga ya. Yang pertama, biaya yang dibutuhkan untuk membangun sistem ini adalah Rp 1.600.000. Yang kedua, estimasi sumber daya yang diperlukan, yaitu sumber daya manusia, berarti 5 orang anggota, tim project, 1 orang merangkap kerjaan. Yang ketiga, ada komputer server dan komputer client. Next. Di sini ada perencanaan aktivitas. Nah, yang pertama itu ada 7 nomor. Yang pertama di sini ada nomor aktivitas, jumlah hari, dan estimasi biaya. Jadi di sini ada 7 nomor ya, aktivitasnya itu ada 7 juga, jumlahnya ada 7 juga, jumlah harinya ada 7, estimasi biayanya juga ada di sini. Yang pertama itu ada analisa dan desain sistem. Jumlah harinya itu 10 hari, estimasi biayanya itu 250.000. Yang kedua itu aktivitasnya desain aplikasi, jumlah harinya 10 hari, estimasi biayanya 250.000 juga. Yang ketiga itu aktivitasnya pemrograman, jumlah harinya 40 hari, estimasi biayanya 400.000. Yang keempat itu ada testing, jumlah harinya 6 hari, estimasi biayanya 100.000. Terus yang kelima itu ada instalasi, jumlah harinya 2 hari, estimasi biayanya 100.000. Yang keenam itu ada dokumentasi, jumlah harinya 70 hari, estimasi biayanya 250.000. Terus yang ketujuh itu ada training, jumlah harinya 2 hari, estimasi biayanya 250.000. Jadi semua total jika dijumlahkan itu 130 hari dan estimasi biayanya sebesar 1.600.000. Nah, terus di sini ada batasan. Ya, jadi batasannya itu adalah fokus project adalah pembangunan atau pembuatan sistem informasi sampai dengan customer melakukan pembelian produk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ihsan Suratman. Oke, demikian presentasi yang dipresentasikan oleh kelompok kami. Sekian dan terima kasih.